kami juga kemarin ketika ngurusin Jakarta tuh, ketika bikin ada sesuatu yang terkait sama lingkungan hidup tuh, anak-anak muda tuh Benar. ikut semua. Seperti ada implicit message, future is ours, history is yours. Iya. Kita ketemu dengan generasi yang punya cara kerja beda, cara pandangnya baru, dan saya tuh jadi merasa lebih optimis sebetulnya. Oke. Bahwa anak-anak muda kita punya cara menghadapi masa depan yang beda. Beda. Tapi tadi Bapak ngomong kan, memang anak muda sekarang tuh very progressive. Jadi ada yang ngomongin soal isu lingkungan. Sekarang anak-anak muda juga super focus on education, pendidikan. Aku tahu Pak Anies kan orang yang sangat mempedulikan pendidikan ya Pak. Aku pengen tahu dari dulu tuh apa Pak yang membuat dari kecil Bapak udah tertarik dengan sekolah dan pendidikan Pak? Ya, kalau sekolah sih semua orang senang sekolah kan. Aku enggak Pak, jujur. Kan harus sekolah kita. Iya. Gini, saya cerita dikit ya. Iya. Ini parenting nih. Oke, Pak. Ini parenting. Dulu ketika saya masih kecil, saya agak nakal di sekolah. Nakal, bukan agak nakal. Nakal. Sering berantem. Sehingga ibu sering dipanggil ke sekolah. Oke. Dan ibu saya dosen. Iya. Dosennya di IKIP. Oke. Terus SD-nya saya itu di bawahnya IKIP. Kalau sekarang namanya lab school. Iya. Lab school itu kan dulu bawahnya UN. Kalau di Jakarta, IKIP Jakarta. Kalau di Jogja, IKIP Jogja. Oke. Jadi guru-gurunya tuh banyak yang mahasiswanya beliau. Waduh, oke. Kebayang kan? Kebayang. Anak dosennya bermasalah, sering berantem. Jadi saya sering berantem dan waktu itu idolaku itu namanya Muhammad Ali. Oke. You know Muhammad Ali? Iya, tahu Pak. He's a boxer. Iya. So, jadi apa yang terjadi? Ya saya juga boxing terus kan. Aduh, kebayang kan? Kebayang. Nah, jadi karena itu sering dipanggil, kemudian di rumah juga, di sekitar rumah saya sering nggak akur dengan teman-teman yang lain. Nah, ibu dan ayah itu punya tawaran ke saya. Anies, kalau mau naik sepeda, saya senang naik sepeda. Saya senang naik sepeda, senang kemana-mana, tapi nggak boleh pergi jauh-jauh. Oke. Jadi hanya boleh di dalam kampung kita. Oke. Kalau dulu jalan gini, ada jalan aspal, ada jalan tanah. Iya. Oke. Saya cuma bolehnya jalan tanah, nggak boleh ke aspal. Oke. Karena kalau aspal berarti kan jalan raya tuh. Iya betul. Nggak boleh. Nah, terus ditawarin begini, boleh jalan aspal, boleh, asal perginya ke perpustakaan. Ada perpustakaan KR namanya, kira-kira 4 km dari rumah saya. Jadi saya bilang, oke. Saya pergi sore naik sepeda ke perpustakaan. Bukan saya mau baca buku, saya mau naik sepeda. Karena saya senang naik sepeda. Jadi saya itu pergi dari rumah setiap sore, sepedanya disiapin, dikasih lampu. Pulangnya sengaja dibikin abis maghrib. Biar lampunya itu gelap-gelap gitu supaya jalanan kerasa pakai lampu, pakai lampu sepeda. Nah, apa yang terjadi? Kemudian saya jadi suka baca buku. Saya jadi pinjam buku biografi segala macam biografi saya baca semua. Saya bolak-balik ke perpustakaan bawa buku. Padahal saya ke sana bukan karena mau baca buku. Saya ke sana itu karena mau naik sepeda. Side effect-nya jadi senang baca. Tapi nggak diceramahin. Baca itu penting ya. Baca itu buka wawasan ya. Baca itu. Enggak diceramahin. Jadi tekniknya tuh melingkar gitu. Ini anak nih berantem terus. Ini anak energinya agak lebih nih. Nabrak kanan kiri. Salurkan aja pakai sepeda. Dia sepedaan bolak-balik ke perpustakaan. Terus toto saya jadi baca segala macam biografi. Baca segala macam cerita saya yang segala macam buku saya pinjam. Namanya perpustakaan KR. Perpustakaan anak-anak. Nah, dari situ kemudian saya jadi suka baca. Tapi suka bacanya itu bukan dipaksakan. Tapi karena itulah yang saya ceritain. Nah, saya kemudian lihat dan akhirnya saya suka baca. Kemudian ketika masa kuliah saya juga baca banyak gitu ya. Diskusi macam-macam.
saya melihat memang ada kepuasan tersendiri kalau habis baca, habis mengetahui sesuatu tuh ada internal pleasure. Pleasure, ya. Gimana jelasinnya ya, seneng gitu. Iya. Nah, sekolah juga waktu itu karena saya kepengen jadi dosen. Oh, jadi Bapak tuh cita-citanya pengen jadi dosen? Waktu itu ya, saya mau jadi dosen. Saya mau jadi dosen. Jadi karena itulah saya selesai kuliah, kemudian saya dapat kesempatan untuk terusin ke Amerika. Lewat Fulbright, S2, S3. Selesai itu saya mau pulang, mau ngajar. Gitu Pak background-nya. Terus waktu itu Bapak akhirnya menginisiasi gerakan Indonesia Mengajar itu gimana tuh Pak? Nah, gini ceritanya. Ini ada ceritanya nih soal Indonesia Mengajar. Jadi ketika saya belajar, saya bidang saya ekonomi loh, Putri. Iya Pak, saya ini ekonomi. Master saya juga masih ekonomi. Oke. Kemudian ketika PhD, saya baru ambil Political Economy and Development. Public Policy. Nah, pada waktu itu saya lihat negara-negara yang maju adalah negara yang invest di dalam pendidikan secara serius. Semua, you name it, semua. Apalagi di Asia. Asia itu the tigers. Itu yang disebut sebagai the tigers. Dulunya adalah negara-negara sama seperti kita semua. Tapi mereka pendidikannya diseriusin. Jadi saya merasa yakin bahwa kita harus invest serius di pendidikan. Bahkan di Jakarta aja sekarang ya. Putri, kalau kita lihat nih, siapa duduk di mana ditentukan dulu dididik apa. Naik mobil aja, nggak usah jauh-jauh. Naik mobil. Yang duduk di kursi depan nyetir sama duduk di kursi belakang disetirin, bedanya cuma pendidikan kok. Suku sama, bahasa sama, makanan sama, latar belakang sama. Kalau ditanya dua generasi itu sama-sama di kampung. Coba ditanya kakeknya sama kakek saya, itu sama-sama di kampung. Terus kenapa satu nyetirin, satu disetirin? Datang ke restoran, satu dilayani, satu melayanin. Datang ke kantor, satu melayani, satu dilayani. Semua itu stratanya, bedanya karena apa? Karena pendidikan. Terus kemudian Mbak Adis itu kesempatan. Pendidikan penting, tapi ada kesempatan juga. Nah, jadi saya lihat Republik ini kalau mau maju harus serius soal pendidikan. Nah, saya bukan pemerintah. Saya warga biasa. Kalau nggak pemerintahan, what can you do? Satu, usul ke pemerintah, itu satu. Yang kedua, kerjain sendiri gitu. Nah, saya pilih kerjain sendiri. Jadi kemudian saya lihat apa masalahnya di Indonesia. Banyak masalahnya, banyak. Salah satunya di daerah-daerah yang sulit dijangkau, di sana kekurangan guru. Sulit dijangkau dari mana? Dari perkotaan. Di sedang kekurangan guru. Apalagi guru yang baik. Guru aja kurang, apalagi guru yang baik. Jadi sekarang gimana caranya supaya guru yang baik mau di sana? Nah, waktu itu saya ngobrol kopi sore nih. Pas lagi ngobrol kopi sore itu, saya bilang we need to send best graduate to the most remote area of Indonesia. Untuk mengajar. Terus my counterpart itu bilang, nggak mungkin mas, nggak mungkin. Best graduate nggak mau jadi guru. Best graduate nggak mau jadi guru. No, I think mau gitu. Dan pada waktu itu saya dipaksa untuk mikir gimana caranya nih. Bisa. Caranya nih, mereka mau ditempatkan di ujung. Satu sisi kita butuh guru yang baik. Gantian aja dong. Kan masalahnya nggak mau di sana kalau 25 tahun. 25 tahun di tempat. Tapi kalau setahun, pulang gantian, gantian lagi, kan dapat tetap guru yang baik. Jadi pendekin durasinya, terus gantian. Terus yang kedua, undang anak-anak muda. Jangan dengan tawaran materialistik rupiah. Anak muda ditawarin rupiah dibandingin tempat lain yang rupiah. Tawarkan pada anak muda kesempatan. Kesempatan untuk membuat perubahan. Jadi anak-anak ini, Indonesia Mengajar itu bukan semata-mata soal mengirimkan guru. Indonesia Mengajar adalah menyiapkan stok pemimpin masa depan yang memiliki kecintaan tanpa syarat pada bangsanya. Dan dibuktikan dengan setahun mereka berada di tempat-tempat yang penuh dengan tantangan. Yang satu saat nanti, ketika ada kesempatan, mereka mungkin akan menjadi pemimpin-pemimpin di berbagai sektor. Dan mereka bisa bilang, saya tahu bangsa ini.
Saya pernah berada di tempat-tempat yang orang lain tidak mau di sana. Jadi itu membuat pengalaman luar biasa bagi anak-anak ini. Sekarang sudah ada sekitar 1.300 alumni yang mereka punya pengalaman yang seperti itu. Luar biasa banget sih. Nah, itu 2010 kita mulai. Dan saya bersyukur sekali bahwa ibu-ibu kita masih melahirkan pejuang. Orang tua kita masih mendidik pejuang. Buktinya ketika ada panggilan ini, berangkat tuh. Berangkat semua ya Pak? Berangkat. Itu ya Putri, kalau ada 15.000 orang daftar, terus yang diambil cuma 70, gimana rasanya? Iya. So, ini apa ya, satu gerakan yang dimulai dengan hati, dikerjakan sepenuh hati, dan diterima juga dengan hati, sehingga setiap kali mereka pisah berat hati, semuanya. I can imagine. Kapan-kapan sesekali, betul, lihat mau Pak di tempat mereka sedang bertugas. Mau Pak. Lihat sana. Ada Would di love to. Papua ada. Dan kadang-kadang tempatnya gini, betul. Ada yang berangkat dari Jakarta ke Pontianak itu 45 menit atau 1 jam. Terus dari Pontianak naik bis kira-kira 26 jam. Terus saya naik perahu mungkin 9 jam. Habis perahu nanti naik motor trail sejam 2 jam baru sampai lokasinya. Terus ada yang di Tanimbar. Tanimbar itu atasnya Australia. Itu juga kesananya jauh sekali. Ada satu yang emosional juga tuh. Saya zaman dulu belum WA sih. Saya ini pagi-pagi bangun, terima SMS, Pak Anies doakan saya berangkat. Jadi SMS-nya itu masuk jam 2 pagi. Jam 2 pagi di waktu kita di sini. Jadi dia kapalnya baru berangkat. Dan dia mengirim SMS terakhir. Kenapa SMS terakhir? Karena sesudah itu setahun dia nggak bisa kirim SMS. Dia di atasnya Talaut, Sangihe Talaut. Di Sulawesi Utara. Yang ketika ke kepulauan tempat dia tugas itu udah nggak ada lagi. Udah nggak ada sinyal. Jadi itu SMS terakhir. Pak Anies ini SMS terakhir saya. Saya berangkat, doakan selamat. Sampai jumpa tahun depan. Send. Terus saya baca pagi saya nggak bisa reply. Iya pasti lah Pak. Kayaknya lihatnya pagi nggak bisa reply. Saya berangkat. Oh ini sekali apa ya? Banyak banget cerita ya Pak? Banyak sekali. Iya. Luar biasa. Tapi emang kalau kita ke pelosok daerah tuh emang vibe-nya emang beda sih Pak. Karena I think waktu kemarin saya sempat ke Larantuka Pak. Ketemu mama-mama di sana sama adik-adik di sana. Ada project bareng-bareng gitu. Saya merasa kayak beda sih Pak. Ketulusannya, the perspective, terus kayak the longing of pingin belajar, pingin tahu di kota itu ada apa, itu lumayan mengharukan sih Pak. Jadi ya semoga. Betul, nah saya melihatnya juga betul sekali. Nah kita perlu dorong supaya keberangkatan, kemudian pengabdian, apapun yang dikerjakan itu adalah tentang Indonesia, tentang kita semua. Bagi dia memang tentang dirinya, pengalaman baru. Dan tapi ini adalah buat majukan Indonesia. Dan ada ini Putri, dari pengalaman itu kalau pada anak-anak muda jangan tawarin rupiah. Itu benar Pak. Kalau kita bilang yuk jadi guru ya di pelosok ya, paketnya gajinya sekian, kemudian asuransinya sekian, manfaat sekian. Ya kerja di Jakarta aja bisa dapat itu semua. Tapi kalau dapatnya itu adalah intangible reward. Bisa memberikan impact untuk orang lain. Impact, dampak, mereka mau kerjakan. Nah inilah yang harus dikembalikan dalam suasana kita. Setuju. Berbangsa ini. Bahwa begitu banyak kemuliaan ini. Begitu banyak kemuliaan. Dan kalau nanti datang ke tempat-tempat itu, hampir semua, seperti kalau kita datang ke sana, kita akan bilang, bukan mereka belajar dari kita.
Kita yang belajar dari mereka. Oh, itu betul sekali, Pak. Kita yang belajar dari mereka. Dan kita akan merasakan true love. Yang kedekatan, rasa kasih, rasa sayang, rasa cinta. Yang otentik. Yang otentik, setuju. Otentik. Betul. Oh gitu. Nah itu yang dirasakan. Saya kadang-kadang suka iri. Karena saya nggak ngalamin itu gitu. Saya menginisiasi, kita bekerja menyiapkan, tapi kan saya dengar ceritanya gitu. Dan I envy them. Cemburu bukan iri sih. Cemburu. I envy them. Of course, karena itu pasti pengalaman yang nggak bisa tergantikan sih, Pak. Oh ya betul. Dan banyak tuh teman-teman, mungkin Putri juga tahu sebagian dari mereka. Itu pengalaman-pengalamannya luar biasa. Nah, saya yakin di luar sana ada banyak sekali jenis-jenis kegiatan seperti ini. Betul. With nobility gitu ya. Yang bisa membuat orang itu willing untuk melakukan sesuatu yang beyond yang mereka bayangkan mereka bisa kerjakan. Nah, this is something that we need to provide the opportunity. 100% agree. Apakah karena ini kita agak balik sedikit ya Pak. Tadi kan Bapak udah ceritain banyak nih soal Indonesia mengajar, Bapak juga cemburu sama sama teman-teman yang mendapatkan kesempatan yang sangat luar biasa gitu ya. Terus apa titik atau momen di mana Pak Anies tahu bahwa kayaknya to do more harus masuk nih ke Pak? Sebenarnya bukan satu momen ya mungkin ya Putri ya. Tapi saya ini melihat gini, ketika saya mendapatkan kesempatan untuk bisa ikut di dalam pemerintahan, saya kerjakan. Oke? Tapi kalau itu nggak ada, saya bikin sendiri juga gitu. Ya seperti Indonesia Mengajar itu, saya kerjakan sendiri. Kita bukan hanya jurusan mengajar itu bukan hanya menjadi guru tuh, ada kelas inspirasi, ada macam-macam. Jadi saya melihatnya kalau ada kesempatan, I'll do it through government. Nah, kenapa di pemerintahan? Dan ini sesuatu yang saya rasakan juga di pemerintahan itu yang dimiliki oleh pemerintahan yang tidak dimiliki di luar. Itu satu adalah authority. Dua, resources untuk menjalankan authority. Jadi ketika kita bawa ide. Saya punya ide, saya punya gagasan, saya punya cita-cita untuk bangsa kita. Kemudian ada kesempatan untuk mengerjakannya, maka itu bisa dieksekusi. Saya beri contoh nih. Saya ingin Jakarta menjadi kota yang lebih sehat, kota yang udaranya lebih bersih. Dan itu artinya mengurangi orang naik kendaraan bermotor, menambah orang yang berjalan kaki, menambah yang pakai kendaraan umum, menambah yang naik sepeda. Saya bisa ngusulin, tapi ketika saya pegang tanda tangan, saya bisa bikin jalur sepeda. Saya bisa bikin taman lebih banyak. Kita bisa bikin. Jadi saya melihat masuknya di pemerintahan itu bukan semata-mata masuk pemerintahan, tapi karena kita punya ide, gagasan, rencana. Bila ada kesempatan, saya kerjakan lewat jalur pemerintahan. Bila kesempatan di pemerintahan tidak ada, ya saya kerjakan lewat sendiri. Jadi, bukan seperti bahwa saya harus berada di pemerintahan saja. Kalau ada kesempatannya, I will do it. Tapi kalau kesempatan itu nggak ada, saya kerjakan di yang lain. Pak, tapi banyak anak muda punya stigma di mana mengerjakan sendiri itu pasti lebih gampang daripada masuk pemerintahan. Karena
banyak lah ya Pak, birokrasi dan segala macamnya. Belum lagi timnya yang punya mindsetnya mungkin tidak progresif gitu. Itu gimana Pak? Bedanya pada skala. Oke. Skala. Kalau skalanya kecil dikerjakan sendiri doable. Skalanya besar. Oke, begitu skalanya besar, not doable. Susah, not doable. Memang itu harus kemudian bertarung tuh dengan segala macam ide. Bener. Tarik menarik. Jadi ada suasana yang apa, kadang-kadang kita capek lah negosiasi, persuasi, ya kan? Ya, tapi magnitude-nya besar. Magnitude-nya besar. Atau kita bikin sendiri, misalnya saya nih, bikin pojok baca di kampung, pojok baca di kompleks, bikin, atau berada di pemerintahan dan bisa langsung 1.000 tempat. Bisa langsung 2.000 tempat. Bayangkan? Iya. Magnitude-nya beda. Iya. Tapi waktu masuk ke pemerintahan sempat kayak shock gitu nggak dengan semua misalkan kebijakan, birokrasi gitu? Gini, karena saya udah ngikutin dari awal ya, kan shock sih enggak. Shock sih enggak. Saya udah ngikutin dari awal kan. Karena banyak kan Pak anak-anak muda yang masuk ke pemerintahan, shock semua. Ya. Nah, memang gini, kalau masuk pemerintahan, saya salut dengan anak muda yang milih berada di pemerintahan. Dan I'm calling for duty. Kemarin waktu di Jakarta, saya panggil yuk anak-anak muda masuk di pemerintahan. Anak-anak muda berprestasi, punya idealisme, ada integritas, come in please. We need you in government. We need you. Dan kami butuh. Indonesia butuh. Dan mereka-mereka yang masuk ke pemerintahan ini pasti akan ketemu tantangan. Disitulah namanya perjuangan. Betul. Disitulah yang namanya usaha. Dan kalau kita kebentur-bentur, ketemu dengan atasan yang gak ada idealismenya, ketemu atasan yang super pragmatik, ketemu, jadikan itu sebagai pelajaran. Kalau saya jadi pemimpin, saya gak mau seperti dia ya. Gitu dong. Bukan kemudian mundur. Betul. Hadapin terus. Tapi tidak harus semua orang masuk pemerintahan. Kalau ada yang lebih prefer di private sector, go ahead. Titip aja, apapun yang kita kerjakan, bahwa ada sesuatu yang dikembalikan untuk Indonesia. Negara, setuju. Kembalikan untuk Indonesia. Bukan sumbangkan ya. Iya. Kembalikan. Kembalikan. Karena kalau sumbangkan itu yang punya kita. Bukan, kembalikan. Ada hal yang harus kita kembalikan buat Indonesia. Iya. Ya sih Pak, emang terbentur ya Pak, butuh proses. Pak, tapi leadership style Bapak saat di pemerintahan itu seperti apa Pak? Kalau boleh dirumuskan ya. Iya. Satu, nomor satu kan bagaimana keputusan apapun itu bisa berkeadilan. Nomor satu tuh. Oke. Ya. Kemudian ngandalkan pada ilmu pengetahuan. Pakai ilmu. Semua urusan itu ada ilmunya. Dari mulai soal nata kampung itu ada ilmunya, sampai nata branding itu ada ilmunya. Semuanya ada ilmunya. Gunakan ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, egaliter. Supaya mau mendengar, dapat masukan, dapat itu kesetaraan itu penting sekali. Tetap di pemerintahan itu ada hierarki. Ada atasan, ada bawahan. Tapi iklim yang harus dibangun itu iklim perasaan kesetaraan. Bahwa di ujung masih ada yang tanggung jawab masing-masing. Tapi keterbukaan, dialog, diskusi itu dibuka. Kemudian tempatkan kepentingan umum, kepentingan publik itu sebagai lebih atas daripada peraturan saja. Karena kadang-kadang kita jalanin peraturan belum tentu memberikan keuntungan kepada publik. Nah, itu sih kira-kira prinsipnya. Dan kata kunci yang kita sering pakai namanya kolaborasi. Betul, sangat penting. Kolaborasi. Saya dari awal bilang jangan berpretensi seakan-akan yang paling tahu atas semua solusi. Jangan membayangkan bahwa kami sebagai
pemberi jawaban atas semua masalah. Yeah. Jadi bagian saya ini bertanya. Bertanya yang mikro. Bertanya kepada siapa saja. Nanti akan muncul jawabannya. Yeah. Dan dengan kolaborasi itu kami undang tuh untuk bantu kita. Betul. Yang dimiliki pemerintah, authority. Yeah. Fiskal. Yeah. Yang dimiliki teman-teman yang lain, kreativitas. Betul. Inovasi, Betul. network. Bayangkan ketika di-combine. Powerful. Setuju. Dan itu pendekatan kemarin. Benar. Adalah kolaborasi. Karena emang udah gak bisa sendiri, Pak. Gak bisa. Dan jangan takut untuk tanya. Jangan takut untuk bilang, I need your advice. Yeah. I need your help. Yeah. Yes. Yeah. Gitu, betul. Pak, itu kan tadi adalah prinsip-prinsip Bapak sebagai pemimpin, gitu ya Pak. Nah, aku penasaran, value apa yang selalu Bapak pegang, yang diturunkan oleh orang tua Bapak, yang Bapak terapkan sebagai pemimpin? Ayah ibu itu menitipkan sederhana. Dan itu selalu diulang. Anies, yang kita punya cuma nama baik. Jaga nama itu baik-baik. Ya. Itu Bapak. Gitu. Bapakku juga sama. Ya, yang kita punya cuma nama baik, jaga nama itu baik-baik. Ya. Dan itu artinya kemudian terjemahannya jaga integritas. Betul. Kemudian jaga macam-macam lah yang sifatnya memang kita mencoba untuk melakukan yang terbaik. Tapi pesan orang tua sederhana kok. Dan orang tua mendidik dari masa muda dulu untuk tangguh, ya. Untuk ulet, ya. Untuk tidak mudah menyerah, dan jangan takut dengan masalah. Ya. Itu didikan itu dibekalin dari dulu. Betul. Bekalnya masa lalu. Saya bersyukur ibu, ayah, dua-duanya pendidik. Iya. Yang kemudian mereka memberikan kepada saya kesempatan pendidikan secara tidak langsung. Iya. Saya ini ada cerita sedikit ngomong soal tangguh. Satu ketika Mikail, anak kami nomor 2, sekarang udah kuliah. Lagi SD itu kena smackdown. Oke. Waktu itu ada smackdown. You remember that? Iya. Ya? Terus Pak? Rumah sakit ini masuk rumah sakit. Oke. Saya ditelepon sama Ferry. Di sini Mikael masuk rumah sakit. Ada sama anak-anak, sama teman-teman sekelasnya smackdown. So there we go, masuk rumah sakit. Jadi terus bawa pulang sih, he's okay. Tapi pas satu saya sampai rumah, tante saya itu cerita, Anies dulu waktu Anies masih kecil sering begitu. Nih saya nggak ingat. Oke, saya nggak ingat. Terus tante saya cerita. Jadi Anies waktu dulu ada kejadian, Anies itu dikeroyok sama teman-temannya di dekat rumah. Terus ibu saya pulang dari kantor, pakai motor, lihat saya dikeroyok, beliau berhenti di rumah, dia lihat dari jauh, and she did not help. Yep. Dia nggak bantuin. Terus dibiarin saya di sana, liatin aja. Terus ketika masuk, nah tante saya tuh lihat, tanya, namanya ibu saya Alia, Kak ya, kenapa kok ngembeng air matanya gitu? Kesian lihat si Anies dipukulin sama teman-temannya katanya. Terus dipisah, enggak, ditarik enggak, biar aja udah. Nah di situ dia bilang, biar aja, biar dia belajar menghadapi konsekuensi atas apa yang dia kerjakan, biar dia belajar menghadapi masalah, biar dia tangguh, biar dia ulet. Jadi ibu nggak intervensi, datang ke sana dan ayo ini pisah-pisah, anak saya diselamatin. Enggak, diliatin sampai selesai. Pak big book, diliatin gitu. Nah, itu Pak Anies gak inget ya Pak Anies? Gak inget.
Ya, barangkali saya udah sering berantem. Kebanyakan. One off gitu. Kebanyakan. Gak ingat. Nah, tapi ini contoh bekal dari orang tua, bekal untuk ya nilai-nilai itu bukan sekedar dikatakan. Setuju. Tapi beliau menyiapkan satu ekosistem pembelajaran. Ya. Dan saya ingat berhadapan dengan ketidakbenaran. Itu ayah saya, ada yang nggak jujur, beliau akan fight all the way. Dan saya ditunjukin, dan kita semua ditunjukin. Nggak ada yang bisa dia tolerir. Pokoknya kalau nggak benar, nggak benar. Nggak benar. Ya. Nah itu bekal. Ya. Kalau tadi istilah Putri itu nilai, kira-kira value, kira-kira gitu. Iya. Tapi emang value dari orang tua tuh memang tanpa kita sadari tuh memang sampai gede tuh ini sih Pak. Sangat berpengaruh sih. Yang shape karakter kita kan Pak. Pak, kita kan tadi udah ngobrol lumayan serius ya Pak. Jadi mungkin kita agak tone down sebelum kita akhiri obrolannya. Kita main games dulu Pak. Games. Okay. Namanya jawab semaunya. Waduh. Jadi Bapak tinggal jawab aja, tapi Bapak nggak usah terlalu mikir. Jadi langsung dijawab dengan cepat aja. Langsung jawab cepat. Kira-kira rumit nggak? Enggak Pak, nggak rumit sama sekali. Masa sih? Iya, ini adalah pertanyaan yang nggak perlu Bapak pikirkan. Terus gimana jawabnya kalau nggak pengen mikir? Iya bener juga sih. Spontan aja Pak. Oke Pak, ready? Bismillah. Ketika bangun pagi, hal apa yang langsung saya pikirkan? Buka HP. Oke, sama lagi. Waktu kecil, hal yang paling memalukan atau unik yang pernah saya alami? Nendang bola, mecahin kaca rumah tetangga. Umur berapa Pak? SD kelas 3. Bapak. Orang gak banyak yang tahu kalau saya itu orangnya. Seneng nonton. Oke. Saya paling bete kalau menghadapi situasi seperti keterlambatan dan ketidaksesuaian dengan komitmen. Teman-teman saya bilang kalau saya adalah orang yang suka bercanda. Saya merasa hidup pada saat bermanfaat buat semua. Nasihat terbaik yang pernah orang berikan ke saya adalah jaga nama baik. Terakhir Pak, menurut saya kebahagiaan adalah kebahagiaan ketika kita bisa menjalankan yang kita rencanakan. Oke. Terakhir Pak, pertanyaan terakhir banget. Jadi di Ngobrol Sore Semaunya ini, Pak, obrolan kita kan akan stay selama-lamanya nih Pak di YouTube. Akan ada selama-lamanya di platform kita di Sexo Media. Kalau Bapak 5 tahun lagi iseng, pingin nonton lagi deh episode yang sama Putri itu 5 tahun lalu gitu ya. Apa yang Pak Anies sekarang ingin sampaikan ke Pak Anies di 5 tahun mendatang yang sedang menonton? Iya, nih Pak Anies lagi nonton nih Pak. Iya, Pak Anies 5 tahun mendatang. Jadi saya ngomong pada diri saya 5 tahun yang akan datang. Betul Pak. Lagi nonton ceritanya. Teruslah menjaga pesan yang dititipkan oleh orang tua. Dan teruslah membawa semangat seperti ketika memulai perjalanan di masa awal, masa muda dulu. Itu. Pak Anies, terima kasih untuk ngobrol semaunya ini. Thank you Putri. Dapat banyak banget insight. Thank you so much. Semoga 5 tahun mendatang kita bisa interview lagi Pak. Jadi kita bisa tahu nih 5 tahun ke depan Bapak di mana nih? Aku samperin Bapak di mana 5 tahun ke depan. We never know. Makanya very excited. I'll see you in 5 years time untuk interview NSS lagi. Teman-teman terima kasih banyak sudah nonton Ngobrol Sore Semaunya. Terus nonton Ngobrol Sore Semaunya setiap hari Kamis hanya di Sexo Media. Bye-bye.